Di sebuah sekolah dasar di kawasan Cikarang Timur, kita melihat sebuah langkah baru dalam dunia pembelajaran. Di SDN Sertajaya 05, 2 guru telah mengikuti latihan khusus untuk menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Pendekatan ini bukan sekedar pengulangan materi, melainkan mendorong siswa untuk memahami secara mendalam, berpikir kritis, dan aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Melalui kegiatan yang dirancang sedemikian rupa, diskusi, eksplorasi, refleksi siswa dilibatkan secara aktif dalam belajar. Dan di SDN Sertajaya 05, perubahan ini mulai dirasakan. Video ini akan mengajak kita mendengarkan apa itu deep learning bersama Ibu Sunarni SPD, wali kelas 2 yang sedang mengikuti pelatihan deep learning, serta langkah nyata penerapan pembelajaran mendalam di sekolah dasar langsung dari para guru dan siswa yang terlibat. Ya, Ibu, kami ingin bertanya mengenai deep learning tentang bagaimana yang sudah Ibu pahami mengenai deep learning, pembelajaran mendalam secara konsep. Untuk pembelajaran deep learning secara konsep yang saya ketahui itu intinya ada rumusnya 8, ya kan, 3, 4. 8-nya itu 8 DPL, 8 dimensi profil lulusan. Ya kalau Pancasila kemarin itu ada di yang mana sekarang itu ada 8 dimensi profil lulusan ya. Nanti itu dalam modul aja, kalau kemarin kan modul aja. Kalau untuk sekarang itu namanya RPM, rencana pembelajaran mendalam. Itu 8 dulu ya, intinya dulu aja ya, intinya 8 DPL. Lanjut ada 3 prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu apa aja? 3 prinsip pembelajaran itu kalau kita kemarin PDM kesadaran, bermakna, menggembirakan. Tadi ilmu tutak dari kita gampang memahaminya ya. 3 menggunakan. Yang 3 lagi apa? Pengalaman belajar. 3 lagi pengalaman belajar. Tadi saya yang 3 prinsip udah ya, BL ya. Ya sama. Yang ketiga tadi 3 lagi pengalaman belajar. Apa saja? Ketiga ya, memahami, mengaplikasi, refleksi, ada 3. Mengaplikasi, refleksi ya. Lanjut 4 tadi ya, 4 kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu apa saja? Yang pertama praktek pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga kemitraan pembelajaran, ya, yang keempat pemanfaatan digital. Seperti tadi yang saya kasih ke yang Kak Fahmi tadi ya, Kak, ada pembuatan modul pembelajaran yang sekarang itu harus melibatkan yang dulu dari prinsip pembelajaran. Makanya harus setiap modul ajaran sekarang kan RPM ya, rencana pembelajaran mendalam itu harus mencakup 8 DPL, 3 terus pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran. Itu intinya di situ. Secara pribadi ya. Berarti emang kelas 2 sudah sama Ibu sudah saya terapkan. Terus perbedaan yang Ibu sadar dari sebelum menggunakan deep learning ya, dulu masih sama ya, kita kalau deep learning itu pendekatan pembelajaran ya, bukan kurikulum. Alhamdulillah dengan metode seperti ini, anak-anak kan lebih mengembirakan. Jadi kita setiap modul, setiap perencanaan pembelajaran kita sisipkan di situ dengan yang mengembirakan. Satu dengan disisipkan dengan kayak nyanyi seperti itu kan. Jadi
anak merasa senang untuk belajar. Tadi berkesadaran kita harus bisa mengondisikan anak terlebih dahulu sebelum belajar kan. Mengajar kita pasti kita harus yang pertama itu mengondisikan ini supaya anak sadar, oh iya saya harus belajar. Jadi kan bermakna, bermakna berarti anak mengerti, oh ya seperti ini, terus mengembirakan. Kan kalau mengembirakan kan berarti oh iya materi yang saya pelajari hari ini berarti terserap dengan baik. Untuk apa namanya, sejauh ini di sekolah apakah memang ada rencana untuk deep learning semua? Deep learning semua Itu masih dalam tahap diklat ya. Saya itu perwakilan kelas Anda, perwakilan kelas tinggi. Kebetulan saya mengikuti diklat ini dan belum selesai nanti dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu terakhir nanti ya, nanti ada soalnya juga kita semua nanti rencana semua mengadakan karena kalau kita dikatnya otomatis diseminasi ke rekan-rekan sejawat, kita menyampaikan ke rekan-rekan ini pembelajaran seperti ini kayak kayaknya juga beda kan. Tadi kan masih ada yang pro Pancasila itu kan agak mau gitu. Sekarang udah PPL 8 PPL itu jangan disantumkan semua. Kita pilih misalkan mata pelajaran apa nih, misalkan bahasa Indonesia. Nanti ada di situ ada lintas mata pelajaran. Misalkan bahasa Indonesia itu akhir yang bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari, berarti masuk ke pendidikan Pancasila, bisa ke matematika, seperti itu ada lintas mata pelajaran. Kalau untuk kendalanya Untuk waktu ya, lagi-lagi membuat apa yang itu butuh waktu ya. Dan masih lakukan orang ya mengajar itu wajib ya, kita sebelum mengajar itu kita harus punya apa kita harus punya berarti RPM ya, rencana belajar kegiatan yang kita sebut kemarin modul ajar ya, kemarinnya sebelumnya SPP ya seperti itu. Kita harus betul ya. Pembelajaran saat ini harus melampaui hafalan menuju deep learning, di mana siswa benar-benar memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Di tengah tantangan rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, pendekatan ini menjadi urgensi untuk membentuk generasi yang kritis, reflektif, dan mandiri. Melalui uji coba bersama guru dan mahasiswa UPB untuk pembelajaran joyful di kelas, siswa diajak aktif mengeksplorasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah dalam suasana yang menyenangkan. Penggunaan teknologi AI sebagai alat bantu, mulai dari chatbot untuk bertanya hingga generator latihan soal, mendorong interaksi yang lebih kaya dan umpan balik yang lebih cepat. Hasilnya, siswa lebih antusias, percaya diri, dan mampu belajar lebih dalam, sementara guru lebih fokus mendampingi proses berpikir siswa. Pembelajaran yang bermakna, humanis, dan menantang inilah yang menjadi fondasi generasi pembelajaran sepanjang hayat. Inilah bukti bahwa pembelajaran yang mendalam bukan sekedar jargon, tetapi nyata di kelas. Di SDN Sertajaya 05, pelatihan khusus bagi guru telah membuka jalan bagi perubahan pembelajaran dari metode pasif menjadi pembelajaran aktif yang bermakna. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima pengetahuan tetapi membangun dan memaknainya sendiri. Mereka menjadi pembelajaran yang bertanya, bereksplorasi, dan merefleksi. Semoga inisiatif ini di SDN Sertajaya 05 menjadi inspiratif bagi sekolah-sekolah lain. Pembelajaran mendalam adalah salah satu kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.